Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di SDM, Studio Dakwah Milenial. Alhamdulillah pada malam hari ini atau pada hari ini kita kedatangan atau kita mengundang Ustadz Tasdik LC Emma. Beliau adalah salah satu dosen di Setiba Makassar dan juga sebagai pengurus di MUI Kabupaten Pindrang, Ustaz ya. Dan alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya ke sini untuk yaitu konsultasi syariah. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Syukran Ustaz telah menyempatkan waktunya ke sini. Begini Ustaz, kami lihat di media sosial itu Ustaz, lagi viral ini yang berobat ke non muslim. Ada seseorang yang dia sakit-sakitan, dia mungkin diberitahu kepada temannya bahwasanya antum berobat di sini, sedangkan orang tersebut adalah orang non muslim. Bagaimana tanggapannya Ustaz? Tafadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang pertama harus kita pahami sebagai orang muslim bahwasanya tidaklah kita ditimpa suatu musibah apapun itu termasuk penyakit kecuali itu juga karena dosa kita sendiri. Dan dengan melalui penyakit tersebut Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai pertanda bahwasanya Allah cinta sama kita. Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Boleh jadi selama ini kita jauh dari Allah, jarang sholat, jarang baca Quran, ya, jarang bersedekah dan sebagainya. Namun dengan penyakit itu Allah inginkan kita, justru kita bersyukur Allah tegur kita, ya, dengan penyakit tersebut agar kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau seperti itu, ya, kita harus yakin hanya Allah yang menyembuhkan penyakit. Iya, kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya yang menyembuhkan penyakit, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Kalau saya sakit, dialah Allah yang menyembuhkan saya. Namun bukan berarti kita dilarang berobat. Bahkan dianjurkan kita berobat, ya, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berobatlah kalian. Ya, berobat, tadawaw. Ya. Namun dalam sisi pengobatan, karena masalah kesembuhan hanya Allah yang tahu, ya, maka ada dua hal yang perlu kita ketahui, ya, masalah dari sisi syar'i dan kauninya. Apakah dia termasuk sesuatu yang syar'i atau kauni, yang sesuai dengan medis atau tabiat dari sisi kesehatan yang telah terbukti secara penelitian dan sebagainya. Maka kita lihat, adapun, ya, hukum, ya, berobat kepada non muslim jikalau itu merupakan penyakit medis, ingat penyakit medis, ya, yang terbukti secara kedokteran, baik itu dokter, ya, yang merupakan profesional dalam bidangnya, maka asalnya tidak mengapa, ya, bahkan di antara ulama kita, ya, mengatakan tidak mengapa jikalau memang dia adalah profesional di bidangnya, ya. Kalau dia profesional di bidangnya, tidak ada yang lain, tidak ditemukan dari kaum muslimin yang profesional dalam bidang tersebut. Tapi alhamdulillah di negara kita masih banyak kaum muslimin yang lebih, ya, baik dari kompeten dari masalah seperti itu. Jadi sekali lagi itu darurat, baru kemudian beralih kepada non muslim. Nah, kemudian adapun jikalau, ya, apa dalilnya, kebolehannya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bi qintarin yuwaddihi ilaik, wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yuwaddihi ilaik." Di antara ahlu kitab, orang Yahudi dan Nasrani itu ada di antara mereka amanah. Ya, ketika kalian berikan amanah kepadanya, maka dia akan, ya, menunaikan amanahnya dengan baik. Kalau kita yakin ada beberapa mereka yang memang amanah, boleh diberikan amanah, ya, amanah dalam beberapa, ya, bidang khusus lah, ya, termasuk dalam pengobatan,
sebagaimana yang disebutkan oleh siapa? Ibnu Mufli yang menukil dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Idza kana al-yahudi aw an-nasrani khabiran." Jikalau Yahudi atau Nasrani itu dia adalah khabir, mahir dalam masalah kesehatan dan thiqah, dan dia adalah orangnya amanah, ya, maka boleh berobat kepadanya sesuai dengan ayat yang telah kita sebutkan tadi. Tapi kita tentunya lebih mendahulukan orang muslim sesama kita, karena dikhawatirkan jikalau diseling-selingi dengan apa? Ya, hal-hal dari masalah keyakinan mereka. Nah, kemudian yang inti pertanyaan tadi adalah berobat kepada non-muslim jikalau non-medis. Ya, karena ada beberapa, ya, seperti yang viral yang kita sudah sebutkan tadi, ya, ada sebagian kaum muslimin yang berobat ke suatu daerah yang mayoritas mereka di sana atau minoritas muslim. Ya, di dalam video tersebut, ya, pengobatnya itu orang non-muslim menyebutkan salah satu dari nama Tuhan mereka, ya, yang dianggap Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis, ya, Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Ia berkata, "Ya Rasulullah, di masa jahiliyah kami biasa melakukan ruqyah." Jadi ruqyah itu asalnya adalah seperti jampi-jampi. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, ya, perlihatkan alayya ruqakum. Ya, perlihatkan kepadaku ruqyahmu, jampi-jampimu. Maka Nabi SAW mengatakan lagi, la ba'sa birruqa malam yakun fi syirk. Tidak mengapa ruqyah, ya, selama tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Dan siapa? Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dalam Fathul Bari, wa qad ajma'al ulama ala jawazir ruqa inda ijtima' thalatha syurut. Telah sepakat ulama kita bolehnya meruqyah dengan 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna bi kalamillah, dengan kalam Allah, ya, dengan Al-Qur'an, dengan nama Allah SWT dan sifat-sifatnya, dan berbahasa Arab, atau dengan doa-doa yang diketahui maknanya. Kemudian, ya, di antara syaratnya lagi, ayyataqida, dia harus yakin bahwasanya ruqyah tersebut, sebab tersebut tidaklah mempengaruhi secara zatnya secara langsung. Ya, tidak boleh kita meyakini suatu sebab bahwasanya hanya gara-gara inilah sembuh. Tidak boleh. Misalnya orang mengatakan, saya sudah minum obat, saya itu sembuh gara-gara minum obat ini. Ya, ini dikhawatirkan kalau dia menyandarkan kepada sebab dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mengatakan, alhamdulillah saya sembuh dengan izin Allah dengan obat ini, melalui obat ini. Karena beda-beda, ada orang yang cocok dengan obat tertentu. Tidak semua orang cocok dengan obat. Ada yang cocok dengan obat ini, ada yang cocok dengan obat ini. Nah, di dalam video tersebut yang menyebut salah satu dari nama Tuhan yang mereka yakin, dan tentunya ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada indikasi pemurtadan berkedok pengobatan. Makanya kami dari, ya, Komisi Fatwa MUI, ya, telah juga bermusyawarah di grup dengan para asatidzah di MUI, khususnya di Kabupaten Pinrang, untuk menegaskan, mengedukasi masyarakat, ya, agar menghindari pengobatan seperti ini. Jangan sampai kita menjual agama kita gara-gara demi kesehatan. Yakinlah Allah yang menyembuhkan kita, dan berbaik sangka kepada Allah, dan solusinya adalah ruqyah syar'iyyah dengan Al-Qur'an. Allah mengatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, dan kami telah turunkan Al-Qur'an, yaitu diantara tujuannya sebagai obat penyembuh. Kalau sakit-sakit biasa, sakit kepala, sakit perut, tidak usahlah terburu-buru ke dokter. Iya, kita cukup ruqyah diri kita sendiri dengan suratul Fatihah, yakin Allah yang menyembuhkan. Ya, sebagaimana sahabat meruqyah dengan suratul Fatihah, bahkan penyakit medis, bukan non medis. Apa penyakitnya? Disengat binatang berbisa, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau belum sembuh-sembuh juga, ya, kita sudah berusaha itu, yakinlah Allah mencintai kita. Ya, boleh jadi kalau kita sudah sembuh, kita berbuat maksiat lagi, jauh dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Iya, kita baca bismillah 3 kali sebagaimana arahan dari Nabi SAW, kemudian baca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir sebanyak 7 kali. Kalau tidak hafal itu cukup baca Al-Fatihah, istighfar, salawat dan sebagainya. Wallahu taala alam bisawab. Syukran, Ustaz. Begini, Ustaz. Bagaimana jika penonton ini, Ustaz, pernah melakukan hal tersebut? Apakah dia cukup mengucapkan istighfar atau dengan tobat nasuha, Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, secara umum kalau kita pernah terjatuh pada suatu kesalahan dan kita tidak mengetahuinya, kita perbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum tobat nasuha atau salat tobat, kalau ada salat tobat, ya silahkan dilakukan. Kalau tidak, ya perbanyak istighfar dan berjanji ya dengan untuk tidak mengulanginya lagi, karena syarat tobat itu ada 3 yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meninggalkan maksiat tersebut. Yang kedua, berazam untuk tidak terjatuh lagi dalamnya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ingat? Apa, Ustaz? Yang ketiga, menyesali. Ya, menyesali perbuatannya. Nah, ini 3 hal yang berhubungan dengan taubat.